Oke, selamat pagi. Hari ini kita mulai lagi dengan bab yang baru, yang judulnya adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Oke, kita coba dulu. Ini untuk ukuran pemusatan data. Data itu kamu tahu ya, cukup banyak itu. Yang kamu identik dengan data biasanya adalah angka-angka. Angka-angka yang cukup banyak itu kalian sebut dengan nama data. Data itu pasti memiliki yang namanya informasi. Nah, informasi itu bisa kita olah, bisa kita lakukan, banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ. Oke, tapi itu dasarnya dulu lah. Kalian harus mengerti dulu. Dasarnya adalah ukuran pemusatan data. Kadang-kadang di beberapa buku disebutlah ukuran tendensi sentral. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai data yang disajikan, selain pembuatan tabel dan diagram, masih pula diperlukan untuk ukuran-ukuran yang dapat mewakili data agar mudah untuk menganalisis data selanjutnya. Contoh, misalkan seperti ini. Kamu mengenal banyak kelas kan di sekolah ya kan? Ada kelas ini, kelas A, kelas B, ada kelas IPA, ada kelas IPS. Nah, ukuran tendensi sentral atau ukuran pemusatan data itu biasanya untuk setiap kelas pemusatannya itu adalah ketua kelas. Jadi kalau bagi guru jarang sekali mengingat, hampir semua murid jarang, ya kan? Kalau disuruh sebutin satu-satu agak susah. Tapi kalau disuruh sebutin ketua kelasnya, nah itu mungkin agak mudah. Nah, kenapa? Karena dari data yang banyak itu, yang mencolok itu ketua kelas. Mencolok artinya menarik perhatian, kan kira-kira begitu. Atau murid-murid yang sangat-sangat pintar, yang juara pertama atau mungkin juara olimpiade dan seterusnya. Nah, itu namanya ukuran tendensi sentral. Oke, dari sekumpulan orang pasti ada yang menarik. Data juga seperti itu. Dari sekumpulan data nanti ada yang menarik. Oke, salah satunya yang pertama adalah rataan hitung atau MEAN. Kadang-kadang sangat-sangat sering disebut dengan nama MEAN atau kadang-kadang disebut dengan aritmatik MEAN. Ya rata-rata itu ada beberapa macam ya, tapi kalian pusatnya di satu tempat dulu lah. Aritmatik MEAN atau AM. Dalam bagian ini kita akan menghitung rataan hitung. Lain kali nanti saya sebut dengan nama MEAN atau mungkin min. Kalau bacanya ini nanti X bar ya untuk dua kejadian. Yang pertama adalah data tunggal, kemudian adalah data berkelompok. Yang A, menentukan rataan hitung data tunggal. Buka kurung ini mengulang. Mengulang artinya ini pasti sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Ya kan? Kondisi yang pertama, rataan hitung dari data X1, X2, X3 dan seterusnya. Kalau yang namanya rata-rata gampang. Tambahkan semua datanya, bagikan dengan seberapa banyak datanya. Itulah bacanya di ujung itu adalah sigma X dibagi dengan N. Ya, X bar itu yang pertama. X bar itu dibaca rata-rata. Contoh, rata-rata untuk angka 11, 13, 16, 19, 15, dan 10. Untuk menghitung rata-rata, kita tidak perlu mengurutkan datanya dari kecil ke besar. Nggak perlu. Ya kan? Toh mau dijumlahkan. Kan begitu ya. Jadi nggak perlu diurutkan. Langsung saja. Dapat 84 bagi 6 sama dengan 14. Bagi yang nggak percaya silahkan dihitung ulang menggunakan kalkulator ataupun sejenisnya. Berikutnya 8, 3, 5, 12, dan 10. Itu juga sama dihitung dapat 38. Katanya 38 ya. Oke, dihitung-hitung dapatlah 7,6. Yang berikutnya mengembangkan daya ingat siswa tentang perluasan rataan hitung.
Sigma X kurang X bar. X itu maksudnya datanya masing-masing. X bar itu misalkan adalah rata, bukan misalkan, memang adalah rata-rata. Anda disuruh menghitung itu. 8, 3, 5, 12, dan 10, Anda ngitung. Ya udah, tinggal dihitung. Tadi rataannya, rupanya sama dengan contoh 1B. Rataannya adalah 7,6. Tinggal menghitung X kurang X bar. Ya udah, tinggal kurang. 8 kurang 7,6 dapat 0,4. 3 kurang 7,6, karena ini tidak ada absolut, berarti minus, ikut tetap minus ya. Oke, dihitung-hitung-hitung, dapatlah sigma X kurang X bar itu adalah 0. Ya, ini dari sini kita tahu X bar itu secara aritmatika dia terletak benar-benar di tengah. Jelas ya? Nampak di situ. X kurang X bar itu adalah simpangan. Simpangan itu jumlahnya adalah 0. Ya kan? Yang kedua, bagaimana kalau setiap data itu mempunyai frekuensi masing-masing? Contoh, sebenarnya kan kalau Anda mau langsung saja ya tinggal tambah 5 tambah bla 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 tambah bla 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 bagi 20. Jawabannya adalah 4,8. Tapi ada cara kedua yang lebih gampang. Yaitu angka 5 katanya muncul 6 kali, dihitung nih. Angka 5 muncul 6 kali dan seterusnya. Setelah itu tinggal kamu kalikanlah X dengan F. X dengan F. Dihitung. Kali, tambah semua dapatnya 96. Bagi 20 itu adalah 4,8. Ya. Ini enggak ada masalah. Ini caranya sama aja dengan nomor pertama tadi. Ya. Cuman perhitungannya lebih gampang. Contoh yang berikutnya, seorang siswa kelas 12 memperoleh nilai ulangan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Wah, ini untuk anak IPS gak cocok judulnya ini. Nanti kita ganti ya. Berturut-turut adalah 7766. Jika masing-masing bidang studi tersebut mempunyai bobot kredit 4233. Wah, 4233. Nah, ini untuk anak SMA jarang sekali menghitung seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, ikutin saja. Oke, tinggal 7 dikali dengan 4, 7 dikali dengan 2, 6 dikali dengan 3, 6 dikali dengan 3 lagi. Dapatlah ini, 78 bagi 12. Ini bobot kredit ada artinya banyaknya. Kondisi yang ketiga, jika F mempunyai rata-rata hitung sendiri, masing-masing punya rata-rata hitung sendiri, ya dikalikan balik saja. Ada 80 pekerja, katanya 60 memperoleh 300.000, 20 orang memperoleh 200.000. Berapa rupiah rata-rata uang yang akan dikeluarkan oleh pimpinan pabrik untuk setiap orang? Ini dihitung, dapatlah 275.000. Terakhir, memahami bagaimana memahirkan perhitungan rataan hitung dalam kondisi ketiga. Rata-rata matematika 19 orang adalah 6,5. Tambah 1 orang lagi, nilai matematikanya menjadi naik 6,6. Berapakah nilai matematika siswa yang baru masuk? Logika berpikirnya, kalau rata-rata naik, berarti 1 orang tersebut berarti berada di atas rata-rata. Oke, ini contohnya. 6,6 adalah rata-rata terakhir. Itu adalah 19 kali dengan 6,5. 19 orang bernilai 6,5. Terakhir yang masuk baru itu kan masih 1 orang itu kan. Nah, berarti terhitung 1. Ini kita hitung dapat 8,5. Terbukti bahwa yang tadi kita bicarakan, kalau rata-rata naik, berarti nilai yang terakhir itu pasti lebih tinggi daripada rata-rata. Oke, ini akhir dari video saya hari ini. Terima kasih.